Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan terkait dengan pembagian atau cara mengeblok dalam membuat jadwal di kurikulum Merdeka. Setelah kemarin kita ke ASCTM terlebih dahulu, pada part kedua kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembuatan struktur kurikulum di kurikulum Merdeka. Tetapi sebelum masuk ke sana, kalian perlu mempelajari atau memperhatikan hal-hal berikut. Sini saya akan mencontohkan di sini. Hal yang pertama, kalian harus membagi terlebih dahulu perhitungan waktu untuk minggu efektif setiap semesternya. Nah, di sini saya sudah membaginya dan sudah menentukannya sesuai dengan kalender pendidikan. Di sini untuk tahun pelajaran 2022-2023, minggu efektif untuk semester ganjil adalah 19. Untuk banyak pekannya dalam satu semester itu 26, tetapi untuk pekan efektifnya adalah 19. Kemudian untuk semester genap itu banyak pekannya 27, pekan efektifnya 17. Jadi pekan efektif dalam satu tahun pelajaran 2022-2023, 19 ditambah 17 sama dengan adalah 36. Untuk pembagiannya sebagai berikut. Juli itu pekannya 2 minggu ya, maksudnya Agustus 4, kemudian September 3, Oktober 4, November 4, Desember 2. Kemudian Januari itu pekan efektifnya 4, Februari 4, Maret 2023 3, April 2, Mei 3, Juni 1, dan akhirnya semuanya pekan efektifnya 36. Setelah kalian menganalisis pekan efektif atau minggu efektif pada tahun pembelajaran, maka langkah selanjutnya adalah ke struktur kurikulum di sini. Saya sudah membagi pekan efektif setiap tahunnya. Asumsi satu tahunnya itu adalah 36 minggu ya. Kemudian 1 jam pelajarannya adalah 45 menit. Di struktur kurikulum Merdeka, di sini saya akan menjabarkan untuk program yang 3 tahun ya, dan untuk kelas 10. Untuk pendidikan agama, intrakurikuler per tahunnya itu adalah 90 jam dan P5-nya adalah 18 jam, sehingga total untuk pendidikan agama Islam itu seluruhnya 108 jam. Kemudian untuk pendidikan Pancasila itu untuk intrakurikuler per tahunnya adalah 54, P5-nya 18 dan totalnya adalah 72 jam. Untuk bahasa Indonesia itu intrakurikuler per tahunnya itu adalah 908 jam dan untuk P5-nya adalah 36 jam, sehingga totalnya adalah 144 jam. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu intrakurikulernya adalah 90 dan P5-nya 18, sehingga totalnya 108. Untuk sejarah yaitu 54 per tahunnya dan P5-nya ada 18, sehingga totalnya 72 jam. Kemudian untuk seni budaya atau seni musik atau seni rupa, seni teater, seni tari, sekolah Bapak Ibu bisa memilih mana yang sesuai dengan karakteristik sekolah Bapak Ibu. Untuk intrakurikulernya adalah 54, P5-nya adalah 18, sehingga totalnya adalah 72 jam. Untuk muatan lokal di sini intrakurikulernya 72 jam. Dan untuk P5-nya di sini untuk muatan lokal entah itu bahasa Sunda atau bahasa Jawa atau bahasa-bahasa yang lain tidak ada P5-nya, sehingga totalnya adalah 72. Nanti akan sama, muatan lokal itu akan sama seperti di sini. Dasar-dasar program keahlian itu 432 jam dan tidak ada P5-nya, sehingga di kurikulum Merdeka untuk kelas 10 muatan lokal dan dasar-dasar program kalian itu tidak ada P5-nya. Sedangkan untuk kelompok mata pelajaran kejuruan itu matematika 108 jam, P5-nya 36 jam, sehingga 144 jam. Kemudian bahasa Inggris 108 jam. Untuk
P5-nya 36 jam dan jumlahnya 144 jam. Untuk informatika itu 108 jam, untuk P5-nya 36 jam dan totalnya 144 jam. Untuk proyek ilmu alam, ilmu pengetahuan alam dan sosial yaitu 162 jam intrakurikulernya, dan untuk P5-nya 54 jam sehingga total 216 jam. Nah, untuk kelompok mata pelajaran kejuruan yaitu yang tidak ada P5-nya adalah dasar-dasar program kalian yaitu 432 jam. Sehingga total untuk semuanya adalah jumlah muatan A ditambah muatan B yaitu 144 jam dengan asumsi P5 itu 288 jam sehingga totalnya adalah 1728 jam. Ini struktur kurikulumnya untuk kelas 10 dengan asumsi 36 minggu. Kemudian selanjutnya yaitu struktur per minggu. Bapak Ibu atau kalian semua juga harus mengetahui ya bagaimana sih pembagiannya untuk per minggunya. Di sini pendidikan agama Islam tadi kan 3 jam ya totalnya, sehingga untuk pembagiannya setiap minggunya 2,5 jam di dalam kelas dan 5 atau 0,5 jam. Berarti kalau 45 menit setiap jamnya dibagi 2 berarti berapa? Yaitu 0,5 jam untuk P5. Pendidikan Pancasila 2 jam ternyata untuk intrakurikulernya 1,5 dan 0,5 untuk P5. Bahasa Indonesia 3 jam. Kemudian untuk P5-nya 1 jam sehingga totalnya 4 jam. Pendidikan jasmani setiap minggunya itu 3 jam. Intrakurikulernya di dalam kelasnya 2,5 jam dan 0,5 untuk P5-nya. Sejarah yaitu setiap minggunya 2 jam, intrakurikulernya 1,5 jam, P5-nya 0,5 jam. Seni budaya 2 jam sama 1,5 dan 0,5. Nah, muatan lokal atau bahasa Sunda, bahasa Jawa dan yang lainnya itu intrakurikulernya 2 jam dan tidak ada P5 karena memang muatan pelajaran umum yang tidak ada P5-nya adalah muatan lokal, sedangkan untuk mata pelajaran pelajaran kejuruan yaitu program dasar program kalian 12 jam itu tidak ada P5-nya. Matematika 3 jam ternyata P5-nya 1 jam. Bahasa Inggris 3 jam ternyata P5-nya 1 jam. Informatika 3 jam P5-nya 1 jam sehingga total 4 jam. IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial yaitu 4,5 jam. Untuk P5-nya 1,5 jam sehingga total 6 jam. Jadi total adalah 38 jam. Kemudian ininya 8 jam sehingga 36 jam, 46 jam. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk terkait dengan struktur kurikulum dengan asumsi setiap minggunya. Kita akan ke roster pembelajaran. Berarti kalau Bapak Ibu pembagian pembelajarannya berarti satu minggu itu adalah 48 jam, kemudian dibagi setiap harinya. Kalau di saya karena setiap harinya adalah 10 jam, maka dibagi. Mangga Bapak Ibu atau kalian semua. Kemudian untuk pembagian struktur kurikulumnya kita mangga terserah. Yang penting ke samping adalah 90 dan ke bawah adalah 48 jam. Nah, kemudian ke samping untuk pendidikan agama Islam yaitu 90. Kemudian untuk Pancasila yaitu 54. Untuk bahasa Indonesia 108 yang intrakurikulernya ya. Itu bisanya 3 jam pembagiannya untuk di bulan Juli terus sampai sini akhirnya 90. Kemudian sama yang lainnya juga pembagiannya 2 jam. Kemudian ada yang tidak ngajar di bulan Desember atau yang Oktober. Karena P5 itu karena tadi ada 0,5, ada 1,5 untuk P5-nya, maka harus mau tidak mau harus blok gitu Bapak Ibu. Kemudian terus sampai selanjutnya, kemudian di bulan mana yang akan kita blok? Di sini di sekolah saya ada di bulan November.
minggu efektif ketiga dan keempat ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya buat kayak gini, di atasnya ditulis dulu ya Bapak Ibu atau kalian semua 1, 2 sampai 36 jam. Ini saya hanya mengasumsikan untuk pekan efektifnya saja. Kemudian Juli itu cuma 2 minggu, Agustus 4 minggu, September 3 minggu, Oktober 4 minggu, November 4 minggu, Desember 2 minggu, Januari 4 minggu, Februari 4 minggu, Maret 3 minggu, April 2 minggu, Mei 3 minggu, dan Juni 1 minggu. Nah, di sini saya di blok untuk semester 1 atau ganjil itu di November untuk topiknya gaya hidup berkelanjutan. Kemudian untuk Januari Februarinya saya blok juga selama 2 minggu untuk Bhinneka Tunggal Ika, dan untuk April juga saya blok untuk kebinekaan global. Berarti 48 48 48, saya total di sini 288. Nah, P5-nya di sini juga Bapak Ibu harus sesuai ya. Kalau misalnya 18 ya 18, 18, 18 sini. Itu untuk pertama. Kemudian di sini juga bisa Bapak Ibu langsung pengen blok misalnya 4 4 4 4, yang penting di sininya 90, kemudian P5-nya 18, kemudian ininya ke bawahnya juga 48 ya di sininya. Sama ini saya punya alternatif yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, pendidikan Pancasila di sini udah Maret, April, Mei, Juni udah tidak ngajar. Ini untuk alternatif kedua ini. Nah, alternatif selanjutnya di sini seperti ini. Di sini ada 8, 7. Terserah Bapak Ibu bisa mengaturnya, yang penting ke bawah 48, ke samping sesuai dengan di sana PAI 50, 54, 18, 90, 54, dan di sininya 18 sesuai dengan struktur kurikulum yang tadi yang awal. Kemudian ini juga, nah seperti ini sama ke sampingnya, yang penting agama 90, kemudian ini 54, sehingga yang diblok di bulan apa saja terserah. Kalau di sini Desember, kemudian April. Kemudian di sini juga Juli juga sudah diblok ya. Kemudian untuk alternatif yang terakhir adalah yang ini nih. Banyak sekali 4444. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain banyak yang kosong. Yang penting hasilnya sama. Mangga itu sesuai dengan karakteristik Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu atau di sekolah kalian. Yang penting Bapak Ibu di sana ada, cukup gurunya kalau misalnya di bloknya dengan jumlah banyak. Kemudian ruangan juga cukup. Banyak sekali yang harus diperhatikan, jumlah guru, jumlah ruangan, kemudian jumlah jamnya, itu harus sangat-sangat diperhatikan. Nah, setelah Bapak Ibu membuat struktur pembelajaran seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah membuat SOTK atau SKBM, misalnya nama-namanya, kemudian ngajarnya di mana saja seperti ini. Misalnya seperti punya saya, karena punya saya ada di bawah ya, saya ngajar 2, yaitu OTK Sarana Prasarana dan OTK Kepegawaian, itu di kelas 12, OTK P1 dan 2. Di sini nih. Nah, kita lihat ke atas. Maka terserah disesuaikan dengan SOTK atau SKBM Bapak di sekolah kalian atau di sekolah Bapak Ibu. Nah, di jumlahnya segini, sehingga kita nanti pas kita ke ESC timetable kita sudah mudah dengan pegangan ini. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.